Baik, rekan-rekan media, jadi di penghujung tahun 2025 ini curah hujan di berbagai daerah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini cukup sedang dan lebat. Kita prihatin karena berbagai tempat ini terjadi bencana. Baru saja kemarin di Sumatera Utara ada 5 kabupaten kota yang mengalami banjir, longsor, dan banjir bandang. Ada beberapa data yang per hari ini saya akan sampaikan satu persatu. Tentu saja ini data sementara, nanti kita akan update terus ya. Yang pertama untuk Kabupaten Tapanuli Tengah. Ini karena hujan 2 hari berturut-turut dan informasinya hari ini juga masih turun hujan. Meskipun tidak selebat 2 hari kemarin, itu terjadi banjir bandang dan longsor. Untuk longsor ada korban 4 meninggal dunia. Kemudian kerusakan rumah ratusan, puluhan termasuk infrastruktur, dan ada beberapa ratus yang mengungsi. Ya. Termasuk juga sekolah, ini juga terkena dampak. Kemudian untuk Kota Sibolga yang mungkin viral di berbagai media ya, bahkan masuk ke media luar negeri ya. Ini terjadi banjir, tetapi sampai sekarang masih terus dilaksanakan pendataan. Ada beberapa akses yang masih terputus ya di Sibolga. Warga yang terdampak kurang lebih 400 kakak. Kemudian dilaporkan untuk korban memang sudah ada masih simpang siur ya. Tapi yang diterima oleh kami, sementara yang Sibolga itu ada 3 yang menjadi korban. Kemudian yang ketiga Kabupaten Mandailing Natal, itu juga di Sumatera Utara sama. Di situ juga terjadi banjir ya, dan ada beberapa titik yang longsor. Tapi di Mandailing Natal ini belum dilaporkan adanya korban jiwa. Kemudian Tapanuli Selatan ini yang korban jiwanya cukup banyak ya. Ini ada 6 orang yang meninggal dunia, kemudian ada dilaporkan 2 masih hilang, kemudian ada 34 orang yang luka-luka. Ini tentu saja datanya akan berkembang terus ya. Kemudian ada juga di Nias Utara, itu juga terjadi banjir, tetapi Nias tidak dilaporkan ada korban jiwa. Nah, menyikapi terjadinya banjir, bandang, dan longsor Sumatera Utara, ini tentu saja para kepala daerah sudah menetapkan status tanggap darurat. BNPB sendiri, tim BNPB dipimpin oleh Deputi 4 Penanganan Darurat, ini sudah sampai lewat Bandara Silangit di sana. Tentu saja membawa barang-barang kebutuhan dasar daripada masyarakat terdampak, akan memberikan solusi seperti apa yang akan dilakukan. Langkah pertama sudah berkoordinasi juga dengan unsur BPBD, TNI Polri, pemerintah daerah, dan unsur-unsur lainnya. Yang pertama adalah membuka akses, karena banyak titik-titik di jalan antara Sibolga ke Tapanuli Tengah, ke Tapanuli Selatan ini masih terputus, termasuk ke Tarutung. Nah, ini akan segera dibuka dalam waktu 1-2 hari ini. Kemudian saya juga akan berangkat besok pagi saya sudah sampai sana. Saya akan menggeser 1 pesawat helikopter Airbus yang cukup besar untuk membantu evakuasi, menjaga transportasi, dan juga mengirimkan 1 pesawat Fixed Wing jenis Karapan untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Tentu saja segala kebutuhan secara rinci dan detail itu akan kita peroleh setelah sampai di sana. Jadi tolong diberitakan bahwa pemerintah pusat ini hadir. Saya sendiri diperintah oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui Sekretaris Kabinet. Beliau juga mulai tadi malam ya, bahkan sejak kejadian sudah bertanya bagaimana situasi di lapangan. Tadi juga sudah menanyakan lagi perkembangan, tentu saja kita laporkan secara kontinu. Artinya bahwa Presiden pun selalu memonitor terkait dengan keselamatan dan yang harus dibantu oleh pemerintah pusat. Jadi beliau selalu menekankan bahwa keselamatan rakyat itu merupakan hal yang harus dijunjung tinggi. Gitu. Baik Pak, untuk di Tapanuli Tengah sendiri ini kan masih ramai Pak. Apa ada konfirmasi korban yang dilaporkan hilang dan belum ditemukan di luar dari korban yang sudah meninggal dunia? Ya, ini kan masih data sementara ya. Tentu saja
ini akan berkembang terus. Memang ini masih situasinya karena masih hujan di sana. Alat komunikasi dan listrik juga belum lancar. Bahkan dilaporkan di Tapanuli Tengah dengan Sibolga itu beberapa titik listriknya masih padam. Hubungan juga sulit. Nah, inilah menjadi sasaran kami untuk segera datang ke sana, membuka dulu semua jalur komunikasi, jalur-jalur transportasi supaya bisa kembali pulih seperti semula. Tentu saja dia akan kami update terus setiap hari perkembangan di lapangan. Ini baru informasi awal, informasi sementara. Tapi yakin bahwa negara segera hadir ke tempat bencana. Pak, terakhir Pak, mungkin singkat Pak update tentang Sumatera Barat Pak. Nah, memang bukan hanya Sumatera Utara, Sumatera Barat juga terjadi banjir. Ada 3 kabupaten yang sudah melaporkan. Yang pertama adalah di Agam, kemudian di Padang Pariaman, dan di Kota Padang. Nah, di Agam ini ada 1 yang meninggal dunia. Kami pun sudah berangkat ke sana. Jadi sekretaris utama BNPB ya biasanya mungkin di kantor, tapi karena BNPB yang nggak ada alasan tetap harus berangkat membawa tim. Sekarang sudah sampai di lokasi, sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Tapi dibandingkan dengan Sumatera Utara, memang Sumatera Barat relatif lebih rendah lah akibatnya. Tapi yang menjadi fokus perhatian kita sekarang adalah Sumatera Utara. Baik, Ya. siap. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selamat siang.